Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra syiyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketakliman kamu kepada tunku imum dan imam si masjid dan burai-burai kamu yang ada di sini, dan penghormatan kamu kepada Bapak Gusi, Tuha Put, Tuha Lapan, dan aparat desa yang ada di kampung Matang Gunung. Dan dalam acara yang akan mewakili Duku Irfani dari Payah Pasi dan dari Duku Irfani dari Payah Pasi, kamu persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalaman daiman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama dan yang terlebih utama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluh, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat serta berjuta-juta rahmat, yang di antara sekian banyak rahmat nikmat yang telah Allah berikan, telah Allah singkahkan kepada kita umat dua nikmat, dua rahmat yang terlebih besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, yang apabila kita kombinasikan, kita pergunakan dua nikmat, dua rahmat yang telah Allah berikan tersebut, maka insya Allah kita akan berbahagia hidup dunia dan akhirat. Dan tak lupa pula salawat bertangkai salam kita curahkan kepada seorang Nabi pangkuan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Nabi yang telah membawa kita umatnya dari zaman menyembah berhala, dari zaman gelap gulita kepada zaman menyembah Allah, kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan tak lupa pula salawat bertangkai salam kita curahkan kepada al dan sahabat Nabi, yang mana seiring bahu seiring langkah dalam membantu Nabi memperdekakan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada para nabi, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin mutaakhirin, serta kepada para ulama yang muktabar yang masih Allah singgahkan satu atau dua di atas permukaan dunia sebagai sirajan munira bagi kita umat. Ta'zim penghormatan kepada Abu Imam Masjid, kepada Tuku Imam, Gure-gure Lemah Bandung, Bapak Gesi, Tuha Put, Tuha Lapan, serta aparat-aparat desa. Dan tak lupa pula penghormatan kepada protokol yang telah mempercayai saya dalam membawa ceramah singkat subuh yang berbahagia ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Al-Kisah pernah menyatakan, pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, apa kata Nabi? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian golongan-golongan yang terlebih mulia? Tahukah kalian golongan-golongan yang paling baik? Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, apakah golongan tersebut ialah para malaikat ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Bagaimana mungkin para malaikat tidak mulia sedangkan mereka selalu
mulia. Kemudian para sahabat berkata, apakah golongan yang paling mulia tersebut ialah para nabi serta para rasul, ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana mungkin para nabi serta para rasul tidak mulia, sedangkan wahyu diturunkan oleh Allah kepada mereka. Ada lain yang terlebih mulia. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada Nabi, apakah golongan yang paling mulia, apakah golongan yang paling baik? Ialah kami sebagai sahabatmu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia, sedangkan kalian selalu di sisiku, sedangkan aku selalu di sisi kalian. Ada lain golongan yang terlebih mulia, wahai sahabat-sahabatku. Kemudian sahabat berkata, hanya Allah dan Rasulnya lah yang paling mengetahui. Kemudian Nabi duduk seraya menangis. Air mata beliau membasahi pipinya yang mulia. Seraya Nabi berkata, golongan yang paling mulia, golongan yang paling baik, golongan yang sangat aku cintai ialah golongan umatku kelak, yang mana mereka tidak pernah melihat wajahku, mereka tidak pernah duduk bersamaku, mereka tidak pernah mendengar perkataanku secara langsung, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman yarani wa amanani. Sungguh beruntung bagi orang yang pernah duduk serta melihatku dan mereka beriman kepadaku. Summa tuba, summa tuba, summa tuba. 3 kali keberuntungan, 3 kali kelebihan, 3 kali penghormatan Nabi curahkan kepada kita umatnya di akhir zaman, yang mana kita tidak pernah duduk bersama Nabi, kita tidak pernah melihat wajah Nabi, kita tidak pernah mendengar perkataan Nabi secara langsung, akan tetapi kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan, pernah Nabi Adam alaihi salam beliau berkata, aku iri kepada umat Nabi Muhammad, aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka 4 buah kelebihan, 4 macam kelebihan yang tidak pernah Allah berikan kepadaku, tetapi Allah berikan kepada mereka umat Muhammad. Apa kelebihan yang Allah berikan kepada kita umat Muhammad, tetapi tidak Allah berikan kepada Nabi Adam? Pertama, kata Nabi Adam, aku iri kepada umat Muhammad karena Allah hanya menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja. Sedangkan bagi umat Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, dimanapun itu tempatnya, pasti Allah terima taubat mereka. Ketahuilah bahwasanya ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, itu Allah turunkan di India, di kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, sedangkan Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Allah Adam bertaubat, namun taubat beliau tidak diterima oleh Allah. Kemudian ketika beliau berada di kota Mekah, barulah taubat beliau diterima oleh Allah. Itu pun dikarenakan beliau membawa namanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Nabi Adam? Ya Allah, ya Hakim Muhammad, ya Allah bihaqi Muhammad, ya Allah dengan hak Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad, terima taubatku ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersabda, kemudian Allah berfirman, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui wujudnya Muhammad? Bagaimana engkau mengetahui namanya
sedangkan aku belum menciptakan wujudnya Muhammad. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berkata, Ya Allah, ketika engkau tiupkan roh ke dalam jasadku, ketika engkau tiupkan roh ke dalam tubuhku, aku mengangkat kepalaku ke atas. Aku lihat di dinding-dinding surga, aku lihat di tiang-tiang arasy. Di sana tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari situlah aku mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad bukanlah manusia biasa. Dikarenakan tidak mungkin engkau meletakkan nama makhluk di samping namamu ya Allah, jikalau bukan makhluk itu ialah makhluk yang paling engkau cintai. Maka karena itulah aku membawa nama Muhammad di dalam taubatku dengan harapan agar engkau menerima taubatku ya Allah. Kemudian apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, betul apa yang engkau katakan wahai Adam. Ketahuilah, dikarenakan engkau membawa nama Muhammad di dalam taubatmu, maka telah aku ampuni semua dosamu wahai Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, dan jikalau bukan karena Muhammad, sungguh tidak aku ciptakan akan engkau wahai Adam. Aku iri kepada umat Muhammad, kata Nabi Allah Adam. Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Makkah saja, tidak di kota-kota yang lain. Sedangkan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, dimanapun kita bertaubat, dimanapun itu tempatnya, taubatan kita taubatan nasuha, maka Allah akan menerima taubat kita umatnya Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi Allah Adam, aku iri kepada umat Muhammad dikarenakan ketika aku membuat kesalahan, Allah pisahkan aku dengan istriku Siti Hawa. Hanya satu kali aku berbuat kesalahan, aku makan buah kuldi, Allah pisahkan aku dengan istriku selama ratusan tahun. Sedangkan bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, tetapi tidak pernah Allah pisahkan mereka dengan keluarganya. Aku hanya satu kali berbuat kesalahan kepada Allah, Allah pisahkan aku dengan istriku. Sedangkan umat Muhammad ribuan kali, jutaan kali kita bermaksiat kepada Allah, sungguh tidak pernah Allah pisahkan kita dengan anak dan keluarga kita. Nabi Allah Adam iri kepada kita umat Muhammad. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi Allah Adam, ketika aku berbuat kesalahan, aku di dalam keadaan berpakaian, aku dalam keadaan tertutup auratku, dikarenakan Allah murka, Allah lepaskan pakaian dari tubuhku sehingga terlihatlah aurat-auratku. Tetapi bagi umat Muhammad, kata Nabi Allah Adam, kebalik. Mereka berbuat kemaksiatan di dalam keadaan telanjang, tetapi masih Allah kasih mereka pakaian. Aku berbuat kesalahan di dalam keadaan berpakaian, Allah murka, Allah lepaskan pakaian dari tubuhku. Sedangkan umat Muhammad, mereka berbuat kesalahan di dalam keadaan melepaskan pakaian, tetapi masih Allah berikan kepada mereka pakaian. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat kata Nabi Allah Adam, ketika aku berbuat kesalahan, Allah turunkan aku ke dalam dunia. Di dalam surga aku berbuat kesalahan, karena Allah murka, Allah turunkan aku ke dalam dunia.
Sedangkan bagi umat Muhammad, di dalam dunia mereka berbuat kesalahan, kemudian mereka bertaubat, taubat mereka diterima oleh Allah, mereka meninggal husnul khatimah, maka Allah masukkan mereka ke dalam surga. Aku berbuat kesalahan di dalam surga, Allah turunkan ke dunia. Umat Muhammad kembali, mereka berbuat kesalahan di dunia, tapi Allah masukkan mereka ke dalam surga. Aku iri kepada umat Muhammad, aku iri kepada umat Muhammad, kata Nabi Allah Adam. Sungguh aku ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketahuilah, sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung. 3 kali keberuntungan pernah Nabi katakan kepada kita umatnya di akhir zaman, yang mana kita tidak pernah melihat Nabi, kita tidak pernah duduk bersama Nabi, kita tidak pernah melihat wajah Nabi secara langsung, akan tetapi kita beriman kepada Nabi. Kita umat Nabi di akhir zaman, umat yang terbaik, umat yang paling Nabi banggakan, umat yang paling agung, umat yang paling mulia, umat yang kelak di yaumil qiyamah akan menjadi pemimpin dari semua umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang kelak di yaumil qiyamah menjadi umat yang berdiri di saf yang paling depan, membawa benderanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang Nabi bangga-banggakan, umat yang dimana para Nabi dan Rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Subhanallah, Masya Allah. Masyarakat muslimin rahimahumullah, berbicara masalah umat, kita sebagai umat manusia dikatakan kita sebagai umat terbaik bukan karena kita kembali ke Mekah setahun 2 kali. Kita sebagai umat manusia dikatakan sebagai umat terbaik bukan karena suara kita merdu dalam membaca Al-Quran. Kita sebagai umat manusia dikatakan sebagai umat terbaik bukan karena suara kita lantang dalam membawa Al-Qur'an. Akan tetapi kita sebagai umat manusia dikatakan kita sebagai umat terbaik. Kuntum khaira ummah, kamu umat terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf, jika kau sanggup mengajak orang berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, jika kau sanggup melarang, merubah, menghancurkan, menegakkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang sanggup dengan tangannya, yang sanggup dengan jabatannya, marra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubah dengan tangan. Selagi tanda tanganmu masih berlaku, selagi kekuasaan masih ada di tanganmu, maka pakaikanlah dia untuk menolong agama Allah. Dikarenakan orang yang paling rugi ialah orang yang pernah Allah titipkan jabatan di tangannya, tapi tidak pernah dipakai untuk menolong agama Allah. Masyarakat muslimin rahimahumullah, ketahuilah salat sunnah baik, namun itu bisa dilakukan siapa saja. Anak SD pun bisa salat sunnah. Bersedekah baik, namun itu bisa dilakukan siapa saja. Anak TK pun bisa bersedekah. Puasa sunnah, bersedekah, puasa sunnah baik, namun itu bisa dilakukan siapa saja. Namun ketahuilah, ada perbuatan-perbuatan baik yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Apakah perbuatan tersebut? Perbuatan tersebut ialah mendirikan perda syariah yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang
terpilih, para anggota eksekutif, yudikatif, pemimpin-pemimpin umat, Presiden Bapak Gesi, hingga ketua dusun sekalipun, mereka dipinjamkan kekuasaan oleh Allah di tangannya. Tetapi ingat, bukan sebagai kehormatan, bukan untuk minta dilayani, namun sebagai cara upaya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Al-kesimpulan, kalau kita ingin menjadi umat terbaik, umat yang dibanggakan oleh Nabi, maka ajaklah orang lain untuk berbuat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan laranglah orang tersebut daripada perbuatan keji dan munkar. Hanya sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.